Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Rasulullah. Baiklah, langsung saja pada materi pertama akan dijelaskan oleh Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhada, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad, yaitu periode Mekah. Nah, periode Mekah ini sebelum masuknya Islam, kebanyakan bangsa Arab beribadah dengan cara menyembah berhala dan menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatannya. Hal tersebut bisa dikatakan sudah cukup lama berlangsung sampai akhir Nabi Muhammad datang dan membawa keyakinan baru, yaitu ketauhidan. Tentunya hal tersebut tidak semerta-merta dapat mudah dengan diterima, bahkan ditolak habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy. Banyak alasan bagi mereka untuk menolak keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut. Salah satunya adalah yang mereka yakini adalah sesuatu yang telah lama mekar menjadi keyakinan mereka serta nenek moyang mereka, sehingga Nabi Muhammad membawa keyakinan yaitu tauhid. Mereka langsung menolaknya karena baginya kaum Quraisy pada zaman itu bangsa terhormat di kalangan Arab. Untuk menghadapi perjuangan dalam menjalankan dakwah Islamiyah, maka pada tahap pertama Rasulullah melakukan persiapan dalam bidang mental dan moral, rohani dan akhlak. Rasulullah menilai dakwahnya kepada keluarga dan para sahabat yang dipercayai nantinya menjadi kader-kader utama dan perwira pilihan kaum muslimin. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad ini disebut dakwah dengan cara diam-diam dan merupakan perintah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang demi seorang diajak agar meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang itu terkenal dengan julukan As-Sabiqun Awalun, orang yang terdahulu masuk Islam. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan periode dakwah Nabi secara terang-terangan atau terbuka. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terbuka atau terang-terangan. Pada awalnya Nabi menyeru pada kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib, tapi mereka semua menolak kecuali Ali. Pada masa dakwah secara terang-terangan inilah Nabi mendapatkan perlakuan yang buruk dari umatnya, karena setelah dakwah terang-terangan itu pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul karena mereka juga melihat semakin bertambahnya jumlah pengikut Rasul. Mereka pun semakin keras melancarkan serangan-serangan baik pada Nabi ataupun pada pengikut Nabi. Setelah mengalami perlakuan yang buruk dari kaum Quraisy di Mekah, Nabi Muhammad kemudian berusaha menyebarkan Islam keluar kota dengan harapan dakwah Nabi akan mendapatkan reaksi yang berbeda dari yang ia terima di kota Mekah. Namun ternyata harapan dan perkiraan Nabi salah besar. Ketika memutuskan untuk menyebarkan Islam di Taif, reaksi yang didapat sama dengan reaksi yang biasa Nabi dapat di Mekah. Di Taif Nabi diejek dan disoraki dan dilempari batu. Akhirnya Nabi memutuskan kembali ke Mekah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welia Citra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Di sini saya akan menjelaskan pada periode Madinah yang C. Peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yathrib menjadi Madinah atau Madinat Rasul. Perubahan nama yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib,
maju dan berperadaban dalam pembangunan masjid. Yang D. Bidang politik. Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam perjanjian yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam ini yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah. Di antaranya, yang pertama, setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi untuk saling membantu secara moral dan material. Yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Sekian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Ratnasari. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Welia Citra. Adapun di bidang perekonomian, Rasulullah SAW menerapkan sistem pasar bebas yang mana harga-harga diserahkan langsung pada pihak terkait yang melakukan kegiatan jual beli. Rasulullah juga membuat aturan larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan dan melarang adanya riba. Periode Madinah yang kelima yaitu di bidang militer. Peperangan yang terjadi pada masa Rasul membawa akibat perkembangan Islam dan kebudayaan Islam. Peperangan pada masa Rasulullah terdiri dari, yaitu yang pertama Ghazwah, yaitu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul sendiri. Peperangan ini terjadi 27 kali. Yang kedua yaitu Syariah, yaitu peperangan yang dipimpin oleh para sahabat atas penunjukan Nabi Muhammad SAW. Peperangan ini terjadi 38 kali. Nah, peperangan yang terjadi pada masa Nabi dilakukan bertujuan untuk melindungi dan mengamankan dakwah Islamiyah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, melindungi dan mempertahankan masyarakat atau daulah Islamiyah untuk membentuk masyarakat yang islami. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.